wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الطالبات المجتهدات أعزني الله عز وجل كيف حالكم في هذه الليلة المباركة؟ Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Ida Mubarakah. الحمد لله. هل ليلتكن سعيدة؟ Sa'idah mubarakah. سعيدة Mubarakah. سعيدة مباركة إن شاء الله. Difan kasir min kunna antas kunna bi'annahunna maridah. Naam sahih, banyak yang izin sakit tadi ya sepertinya. Ada Allah yang kita doakan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta safi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Amin. Ya tafahu Allah shifaan ajilan. Qabla an nabda dirasatana nad'u bi anna ulumana sayakuna uluman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Bil amas في أسبوع الماضي لقد تعلمنا من الدرس الأول والثاني لقد انتهينا في باب الأول وباب الثاني. نعم. أظن من الاختبار ya dari ikhtibar awil imtihan bil amas laqad fahimtunna insyaallah ya sudah paham untuk insyaallah 90% sebagian sudah paham ya, cuma ada beberapa saja di salah penulisan saja. Insyaallah untuk pemahamannya kosakata itu sudah paham ya. Mungkin ada beberapa yang masih bingung dengan sebutan. Afwan Ustazah, yang soal ikhtibar tuh Ana udah selesai Ustazah. Itu kirim kemana Ustazah? Udah dari kemarin udah selesai. Kirim ke Ana, yang lainnya kan sudah Ana koreksi.
Oh iya, masalahnya Ana kemarin apa Ustazah keluar gitu loh, terlempar di Zoom-nya Ustazah. Jadi nggak sempat baca apa dengar apa. Oh, gitu ya. Nanti Oh, dikirim di nanti boleh Ana kirim ya Ustazah? Naam, tafadhali. Ya, Ya, jadi syukran Ustazah. dari ikhtibar kemarin, insya Allah 90% sudah bagus ya. Dan ada di antara antuna ya yang tidak ada salah sama sekali, cuma satu ya yang dapat mumtaz, insya Allah, baik penulisan maupun dari paham soal. Ya. Jadi ada beberapa yang masih bingung di penyebutan negara dan warga negara. Ya, kalau kewarganegaraan itu, misalnya kemarin di soal itu Turkiyun, ya, Turkiyun, laisa Turkiya, ana Turkiyun, atau huwa Turkiyun. Kalau warga negara. Nah, kalau negaranya itu pasti ada kata min atau asal, ya, dari. Nah, ana min Turkiya, ana min Malaysia. Nah, itu. Kalau kemarin kan Ahmad ya huwa Turkiyun laisa huwa Turkiya. Ya, itu saja, mungkin yang lainnya tinggal penulisan. Walidun itu abun ya. Laisa waladun. Kalau waladun bermakna ibnun. Kalau abun bermakna, kalau walidun bermakna abun ya. Walidun wa alif lam dal. Nah, dari daras kemarin di bab 1 dan bab 2 ada pertanyaan? Cukup ya? Insya Allah. Ya, sambil di murojaah dipraktekkan untuk hiwarnya. Nah, sebelum kita menginjak ke daras 3, Ana ingin memperkenalkan kaidah dasar bahasa Arab ya. Meskipun tidak secara detail, namun Ana akan memperkenalkan dasarnya. Karena Ana lihat di daras 3 itu sudah banyak ragamnya, selain isim, fiil, dan di situ di daras 3 di pelajaran ketiga itu sudah diperkenalkan dengan mudhof wa mudhof ilaih atau na'at man'ut, meskipun itu cuma sedikit ya. Ana akan memperkenalkan, mungkin sebagian antuna sudah banyak yang paham ya, ada yang di ma'had, ada yang di kuliah bahasa Arab, itu nanti bisa membantu atau menambahkan jika ada penjelasan Ana yang kurang. Bahasa Arab secara garis besar ya, ilmu bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shoroh. Apa itu ilmu nahwu? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat kata. Ya, perubahan harokat ya di akhir kalimat kata. Contoh, kata Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan. Ya, itu nanti ketika apa? Itu ada di ilmu nahwu, dipelajari di ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu itu banyak kitabnya ya, ada Nahwul Wadih, ada Mukhtarat ya, nanti ada asatidz yang menjelaskan secara detail di kaidah-kaidah bahasa Arab dalam ilmu nahwu.
Kemudian ilmu sorof, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat atau kata. Ya, bentuk kata, tentang perubahan. Nah, di sini Anda contohkan kata doroba. Doroba ribu, dorban. Nah, itu. Ya, doroba ribu, doribun, madrubun, dorban, dorbatan. Ini perubahan katanya. Kalau nahwu itu perubahan harokatnya. Ya. Mafhum dari sini antara perubahan harokat dan perubahan kata? Difahami dulu. Insyaallah Nah. mahum Ustazah. Ya. Kemudian, Anda lanjutkan. Untuk penyusunan narasi atau kalimat, ya, di dalam bahasa Arab itu dibagi 3 ya, secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu harf, yang kedua al-kalimah, yang ketiga al-jumlah mufidah. Ya, al-harf itu huruf, ya. Ya, nanti huruf juga dibagi lagi. Huruf dibagi menjadi 2. Ada huruf asli, yaitu huruf hijaiyah, yang 28 itu dari alif sampai ya. Alif, ba, ta, sa itu huruf, ya. Kemudian ada harful ma'ani, yaitu huruf-huruf yang bermakna. Di situ dicontohkan seperti wa, ya. Wa itu 1 huruf, namun sudah ada maknanya dalam bahasa Arab itu, ya, yang artinya dan. Atau fa. Fa juga 1 huruf, tapi sudah bermakna, ya, yaitu maka atau k, huruf k. K itu 1 huruf, juga sudah bermakna, artinya seperti. Nah, huruf ini dibagi menjadi 2, yaitu huruf hijaiyah dan huruf ma'ani yang sudah bermakna. Fahimtunah al-harfu. Ya. Yang kedua, dalam bahasa Arab setelah huruf ada al-kalimatu. Al-kalimah itu susunan dari beberapa huruf, ya. Jadi huruf abata itu kalau disusun menjadi kalimah. Kalimah dibagi menjadi ada ini selanjutnya. Kalimah dibagi menjadi 3. Huruf sudah dapat difahami, ya. Al-huruf, ya, huruf hijaiyah dan ma'ani. Nah, kita menginjak yang kedua, yaitu al-kalimah, susunan dari beberapa huruf. Al-kalimah dibagi menjadi 3. Yang pertama harfun, yang kedua ismun, yang ketiga fi'lun. Al-harfu, ya, al-harfu dalam kalimat ini tadi, yaitu yang dimaksud al-harfu dalam pembagian kalimat, dalam pembagian kata ini tadi, yaitu al-harfu ma'ani. Harf yang sudah bermakna. Seperti wa, summa, fa, ka, bi. Nah, itu huruf-huruf yang sudah memiliki makna. Yang kedua ismun, isim. Apa itu isim? Isim yaitu kata benda, ya. Semua kata benda disebut isim, baik itu nama orang, nama benda, nama tumbuhan,
Ya, ismul alam itu semua masuk isim yang tidak berkaitan dengan waktu. Contoh kitabun, qalamun, madrasatun, baitun. Nah, itu semua masuk pada isim. Meskipun nanti ada banyak pembagian isim lagi, ada isim isyarah, isim domir, apa itu dalam bahasa Arab disebut isim. Ya. Yang ketiga yaitu fi'lun atau fi'il. Fi'il yaitu kata kerja. Kalau bahasa Indonesia predikat. Kata kerja. Kata kerja ini berkaitan dengan waktu. Ya. Fi'il dalam bahasa Arab dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madhi. Fi'il Fi'il mudhari'. dan fi'il amr. Fi'il madhi yaitu fi'il yang digunakan untuk kata kerja yang sudah lampau atau sudah terjadi. Ya. Contohnya apa? Kalau tadi fa'ala, doroba, kataba, qoma, jalasa. Untuk domir huwa. Kalau domir hiya, jalasat, dorobat, katabat. Begitu juga selanjutnya ada domir ana, dorobatu, katabatu, jalastu. Ya, itu masuk pada fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' digunakan kata kerja yang sedang berlangsung dan dilakukan secara terus-menerus ataupun yang akan datang. Nah, fi'il itu berkaitan dengan waktu, ya. Contohnya yakribu, yaktubu, yajlisu, yaqumu, yaqulu, ya. Itu masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu juga nanti macam-macam disesuaikan dengan domirnya. Domir huwa, domir hiya, tadribu, tajlisu. Itu contohnya. Yang ketiga yaitu fi'il amr. Ya, ada fi'il amr. Fi'il amr yaitu fi'il yang menunjukkan perintah. Nah, perintah. Kalau contoh di situ doroba yadribu idrib. Pukullah. Idrib itu diwakafkan kalau kalimat perintah. Kata bayak tubuh uktub. Jalasa yajlisu ijlis. Itu ya. Nah, itu tadi al-kalimah dibagi menjadi 3. Apa saja? Harfun, ismun, fi'lun. Ya. Kemudian ketika 3 tadi digabung, ada huruf, ada isim, ada fi'il, itu akan menjadi satu jumlah, yaitu namanya jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna itu ada di dalamnya ada huruf, ada isim, ada juga fi'il. Contoh jumlah. Dahaba Muhammadun ila suki. Ya. Telah pergi Muhammad ke pasar. Dahaba fi'il madi, Muhammad isim atau fa'il di sini, ila huruf ma'ani, as-suki isim. Ya, jadi apa?
gabungan antara harf, isim, dan fiil dinamakan jumlah mufidah. Sampai sini bisa dipahami? Pahimna Ustazah. Ya, ini dasar ya. Ya, ini Mm-mm. dasar. Jadi harus benar-benar paham. Apa, Isim, naam. Nah, kembali yang di awal tadi, itu ilmu nahu, ilmu sorob. Ilmu nahu apakah khusus isim, ilmu sorob khusus fiil? Tidak ada pengkhususannya, tidak ada pengkhususan isim atau fiil. Dalam bahasa Arab, ilmu nahwu yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat. Ya, ini nanti ada penjelasan selanjutnya. Ya, di akhir kalimat biasanya isim ya. Kalau perubahan itu tidak ada fiil, tidak bisa dirubah harokatnya. Ya, nanti ada di sini penjelasan selanjutnya. Ustazah, Ya. uridu soalan Ustazah. Naam, tafadhali. Begini Ustazah, ada yang bilang sama Ana Ustazah, man itu adalah huruf istifham. Tapi Ana sempat bilang juga kalau itu tuh isim istifham gitu Ustazah. Itu bagaimana itu Ustazah kedudukannya? Syukran Ustazah. Man ya. Huruf atau isim gitu ya. Nah, Ustazah. Man, ya. Kalau man, insya Allah masuknya ke dalam isim ya, ismul istifham. Kalau min, ya min, mim nun sama, hurufnya mim dan nun. Namun harokatnya berbeda. Kalau man itu masuk pada isim, kalau min masuk pada huruf. Ya, seperti itu. Ya. Oh, berarti selain hal dan a, oh kan hal dan a itu huruf istifham ya Ustazah. Berarti min juga termasuk Ustazah. Termasuk huruf istifham. Isim ya, ismul istifham. Gak ada huruf-huruf masuknya itu pada isim, ismul istifham ya penyebutannya masuk pada isim ya. Istifham masuk pada isim. Kalau yang dimaksud huruf itu kalau satu huruf saja itu ada a ya. Ini mungkin penyebutan aja ya. Jadi pada dasarnya itu masuk di isim, di pembagian isim. Ada ismul istifham, ismul isyarah, ada ismul mausul, ya. Itu ya masuk pada isim, laisa harf. Mungkin ada yang lain yang mau menambahi, apakah itu masuk isim atau huruf? Kalau ada lanjutannya istifham itu masuk isim ya, isim istifham. Kalau harf itu tadi cuma dibagi menjadi huruf hijaiyah dan huruf yang bermakna. Itu tadi biasanya ada harfu jar ya, yang merubah isim menjadi majrur atau berharokat kasroh. Itu harfu jar. Ya. Ada lagi? Sebelum Mana lanjutkan? Masuk pada isim ya, isim istifham ya. Kalau man tadi ya. Ismul istifham. Hal juga. Ismul istifham. Laisa huruf istifham. 6.
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Ana lanjut. Ya, ini nanti ada sebenarnya ada cuma belum di ini ya, masuk di belum Ana bagan-bagan. Mungkin bisa ditulis saja. Ya. Selanjutnya ada tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim ini nanti yang membedakan isim dengan fiil ya. Ada apa aja sih tanda-tanda isim itu? Isim tadi kata benda ya, semua kata benda itu masuk pada isim. Ya, tanda-tanda isim ini fungsinya yaitu untuk membedakan antara kata benda dengan kata lainnya atau kata fiil. Ada 5 ya, insya Allah. Yang pertama, tanda isim itu ada alif lamnya. Ya. Karena semua fiil itu tidak ada alif lam, maka yang ada alif lam itu disebut dengan kata-kata yang didahului al, isim ma'rifah gitu ya, biasanya ada al. Contohnya al-masjidu, al-ustadu, asyamsu, ya, al-qalamu, itu isim. Untuk mengetahui ciri apa itu isim, apa itu fiil, salah satunya yaitu ada alif lam. Karena fiil tidak didahului dengan alif lam. Alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim. Ya, misalnya al-masjidun. Nah, itu tidak ada. Kalau memberi harokat al-masjidun itu tidak bisa. Harus salah satu, tidak mungkin bisa bertemu al-masjidun. Al-masjidu saja atau masjidun saja. Itu tanda-tanda isim. Ya, kalau ada alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan. Kalau ada tanwin, maka alif lamnya harus dilepaskan. Itu bedanya isim ma'rifah dan isim nakiroh. Yang kedua, ya, kalau yang pertama tadi alif lam, yang kedua tanda isim yaitu ada tanwin di huruf akhir. Ya, kalau al-masjidu, kalau di tanwin yaitu masjidun. Karena di dalam fiil tidak ada tanda tanwin di huruf akhirnya. Maka yang ada tanwinnya itu pasti isim. Tidak disebut dengan fiil. Ya. Ciri isim yang ketiga yaitu berharokat kasroh di huruf akhir. Berharokat kasroh di huruf akhir ini apabila didahului dengan huruf jar, ya, maka isimnya dinamakan isim majrur. Karena fiil tidak bisa diberi kasroh di huruf akhir. Maka jika ada kasroh di huruf akhir itu pasti isim, bukan fiil, laisa fiil. Ya. Nanti sebabnya harokat akhir apa? Ada karena di depannya huruf jar atau karena dia sebagai mudhof, ya, mudhofun ilaih, itu nanti isim bisa berharokat kasroh. Sedangkan fiil tidak bisa. Ciri yang keempat, didahului huruf jar, ya. Itu tadi berharokat kasroh. Yang keempat,
didahului huruf jar ya. Huruf jar itu ada yang bisa nyebutkan apa saja yang masuk pada harfu jar? Oh, ila, min, ala, fi, roku, an. Iya, Ustazah? Naam, sahih. Li ya. Ka itu ya, masuk. Jadi banyak. Nanti kita insya Allah kita temui beberapa huruf jar. Huruf jar itu ya, jika di depannya ada isim, maka isim sesudah huruf jar itu wajib berharokat kasroh. Kecuali isim-isim yang tidak bisa ditasrif. Ya. Huruf jar adalah huruf yang jika dipasang sebelum isim, maka menjadikan isim berakhiran kasroh. Yaitu huruf itu ciri isim ya, karena fiil tidak bisa berharokat kasroh, tidak bisa berubah menjadi harokat kasroh. Contoh, fil masjidi, fi ditambah dengan al masjidu menjadi fil masjidi. Seperti an ya, an anasin. Misalnya seperti di hadis-hadis itu ya, periwayat dari Anas, an anasin jadiin isimnya. Jadi harokat kasroh. Ila suki, ila ditambah isim as-suku. Kalau berdiri sendiri as-suku, kalau di depannya ada ila menjadi ila suki. Yang kelima yaitu adanya penisbatan. Penisbatan al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Nah, ini nanti kemarin Ana lihat ternyata di bab 3 ini juga sudah diperkenalkan dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, disebut penisbatan seperti kata misalnya ini penisbatan ya, kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu sebagai mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Ya, dinisbatkan kepada isim sebelumnya. Itu dinamakan mudhafun ilaih. Keduanya merupakan kata yang terpisah, namun saling disandarkan satu sama lain. Ya, jadi nanti cara menerjemahkannya itu ditambahinya. Misalnya kitabu Muhammadin artinya kitabnya Muhammad disandarkan. Dhammah tanwin pada kata pertama ya. Awalnya kan dua isim ya, kitabun dan Muhammadun. Ya. Itu awalnya terpisah. Namun karena posisinya sebagai penisbatan, maka digabung kitabu Muhammadin yang mudhafun ilaihnya menjadi kasroh. Harokat akhir pada kedua menjadi kasroh. Ya, seperti baitullahi. Nah, baitullahi, kitabullahi. Hi-nya itu masuk pada al-mudhafu ilaih, itu isim. Kalau fiil tidak bisa menjadi dirubah ke idhofah al-mudhaf wal mudhafun ilaih. Ya. Jadi ada berapa ciri-ciri isim? 5, Ustazah. 5. Apa saja? Diawali dengan alif lam, harokat berakhir tanwin, memiliki kondisi jar apabila majrur, didahului huruf jar, adanya penisbatan mudhof ilaih. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanti, barakallahu fikun.
Nah, dari sini ada pertanyaan untuk dasar bahasa Arab. Fahimtuna? Zah, apakah pertanyaan kaifa harus dijawab dengan bi, Ustazah? Dengan? Afan? Bi. Harus ba gitu, Ustazah. Harus bi. Misalnya kayak kaifa halukum bi khair gitu. Harus ada bi-nya, harus ada ba-nya di depan gitu, Ustazah. Enggak. Tidak ya, tidak ada kelaziman. Kaifa itu kan untuk menanyakan hal ya. Untuk menanyakan hal atau keadaan. Bisa saja dijawab dengan khair, alhamdulillah, khair, alhamdulillah bisa. Cuma dalam bahasa Indonesia biasanya kan saya baik-baik saja. Dalam bahasa Arab tidak bisa dikatakan ana khair faqat. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi ana bi khair dalam ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya ana bi khair. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya saya baik-baik saja itu ya. Jadi kalau diartikan perkata saya baik-baik saja, saya ana baik khair saja fakot, ana khair saja. Itu tidak tepat dalam lisan Arabnya, itu tidak digunakan seperti itu. Ana bi khair walhamdulillah. Ana khair alhamdulillah. Khair la bas. Ana marid kaifa haluk. Ana marid, enggak harus tidak ada kelaziman. Cuma ini biasa digunakan dalam lisan bahasa sehari-hari ya. Jadi untuk biasanya untuk diterjemahkan ke Indonesianya itu kan saya baik-baik saja, dalam bahasa Arabnya itu ana bi khair walhamdulillah. Ya, Femti? Kalau keadaannya sakit ya ana marid, bilang aja marid. Laisa ana bimaridin, boleh. Ana maridun, boleh. Ya, cuman kalau ada bi sebelumnya, maka isim setelahnya harus berharokat kasroh. Nah, Afwan, Ustazah boleh bertanya? tafadhali. Kalau al-maridatu, itu artinya pasien atau perawat? Kalau perawat, mumarridun. Oh, mumaridun ya. Kalau perawat. Ya. Kalau pasien maridun atau maridotun. Sakit. Nah, kalau penyakitnya marodun. Marodun. Ya, syukran saja. Afwan. Ya. Ya, yakfi ya untuk pembahasan ini. Kalau ini sudah dapat dipahami, kita nanti masuk pada bab ketiga, yaitu asakan. Karena Ana khawatir kalau ini tidak Ana sampaikan, nanti bingung di bab-bab selanjutnya. Jam 8. Ya. Udah ya? Mas Tamir ya? Kita lanjut ke bab 3.
Naam. Al-wahdah as-salisah. Al-wahdatu as-salisatu. As-sakanu. As-sakanu, ya. As-sakan di situ hunaka surah, ayu surah di bab sakan. Ayu surah, ayatu surah huna. Ada gambar apa di sini? Baitun saja. Halaman Nah, baitun. Kemudian ada gambar apa lagi? tangan. Yadun. Yadun. Ya. Asakan. Asakan itu dari kata sakina yaskunu. Ya. Sakana yaskunu, ya, dari kata sakana yaskunu. As-sakanu. As-sakanu bimakna al-mabitu au bata yabitu. Sakana yaskunu bata yabitu. Tempat tinggal ya Ustazah. Nah, tempat tinggal, ya. Sa'aqra al-hiwar istami' al-wahdah as-salisah as-sakanu ad-darsu at-tasi'ata asyar al-ardu al-hiwar al-awwal undur wastami' wa'a'id. Mungkin layarnya bisa diganti PDF asakan, ya. Huna Ahmad wa Hasan yatakallamani rajulani. Ahmad wa Hasan. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu an? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi bait? Naam, askunu fi bait. Wa hal taskunu fi bait? La, askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatik? Khamsah. Wa ma raqmu baitik? Tis'ah. Ya, assalamualaikum. Hada at-tahiyah, ya, at-tahiyah lil Islam. Keselamatan atasmu. Ahmad yas'alu ila sahibihi. Aina taskun? Ahmad bertanya kepada temannya. Aina taskun? Ma makna taskun? Kamu tinggal. Taskunu bimakna tabitu. Taskunu bimakna tabitu. Askunu fi hayyil matar. Askunu bimakna abitu fi hayyil matar. Fahimtunna hayyil matar? Hayyin huna haula. Hayyin
Oh, komplek Al-muradu. Ustazah. Komplek Naam. bandara. Naam. Komplek bandara. Haula hayyin. Tinggal di lingkungan atau komplek bandara. Wa aina taskunu ant? Ya. Balik bertanya Hasan. Wa aina taskun? Pada dasarnya wa aina taskunu gitu saja sudah bisa difahami. Namun untuk kehalusan bahasa ya, untuk keindahan bahasa biasanya ditambahi anta. Wa aina taskunu ant? Ya. Anta hada masuk pada domir munfasil anta. Yajibu Ahmad. Ahmad menjawab, askunu fi hayyil jami'ah. Ya. Askunu fi hayyil jami'ah. Ma makna jami'ah? Kampus, universitas Ustazah. Naam, sahih, universitas ya. Hayyi tadi sudah ya. Hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di sebuah rumah? Naam, askunu fi baitin. Summa Ahmad yas'al ila Hasan, wa hal taskunu fi bait? Dan apakah kamu tinggal di sebuah rumah? La, kunu fi syaqqah. Ma makna asyaqqah? Apartemen. Apartemen Ustazah. Naam, sahih. Apartemen. Jadi syaqqah itu ada tingkatan ya. Ada atau bakohnya, ada bertingkat-tingkat. Askunu fi syaqqah. Ma rukmu syaqqatik? Berapa nomor rumahmu? Berapa nomor apartemenmu? Ya. Ustazah, udah dua soalan Ustazah. Kenapa di sini dipakai mau Ustazah? Kenapa enggak pakai kam iya kam ya? Kam rokmu syakotik gitu Ustazah. Kan ma ini apa ya Ustazah ya? Tapi bisa juga Ya. jadi tidak kan Ustazah. Itu bagaimana itu Ustazah? Ya, ini nanti penyesuaian di konteks kalimat ya. Konteks kalimat. Ma kalau diartikan tidak itu menjadi ma nafi ya, ma nafi atau ma untuk negatif, untuk kalimat negatif. Sedangkan di sini ma istifham. Masuk pada ya. Kalau ini yang ditanyakan rokamnya ya. Kalau kam itu untuk menanyakan jumlah atau kuantitas ya, banyaknya berapa. Nah, kam samanu hada saub, berapa harga baju ini ya, kam saman gitu ya. Bisa juga kalau jam itu biasanya juga tidak menggunakan kam atau ma tapi ayu. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin kata tanya yang juga harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ma rokmu sakotik? Berapa nomor apartemenmu? Oh, ini ada titiknya ya. 09. 05. 90. 05 dan 09 ya. Nuktah. Wama, jadi nomornya 05 ya. Ini rokmul khamis. Wama rokmu baitik? Ahmad yujibu Ahmad tis'ah. Nah, tis'ah. Ya. Min hadal hiwar. Fahimtuna? Min hadal hiwar. Yatakallamani rajulani anis sakan. Ya. Ahmad yaskunu fil bayit.
Wa Hasan yaskunu fi syaqqah. Fahimtuna minal mufradat? Fahim nazah. Nah, al-an ja'a dauruk. Sekarang giliran kalian li taqra antunna liyaqra hadal khiwar. Nah, masna cendani faradila warika tafadhala cendani ka Ahmad Rika ka Hasan. Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil mator. Wa aina taskunu an? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. Ma ra'mu syaqatik? Khamsah. Wa ma ra'mu baitik? Tis'ah. Naam, ahsantuma barakallahu fik. Rokmun muradifuha namrah ya, namrotun. Rokmun bermakna namrotun. Siapa ini? Ummu Habibah. Ummu Habibah ini Khadijah kah? Ah, nah. Ummu Habibah wa Ummu Zaki. Ummu Habibah ka Ahmad, Ummu Zaki ka Hasan. Tafadhalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil mator. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi bait. Wa hal taskunu fi bait? La askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatik? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Naam, ahsantuma barakallahu fikuma ya. Bacaannya sudah bagus ya, keluarnya. Tanya jawab, pertanyaan dan jawaban. Kalau ada ismul istifham maka nadanya juga nada bertanya ya. Jadi untuk menanyakan tempat tinggal, ismul istifham yang dipakai yaitu apa? Kita menggunakan ismul istifham yang digunakan untuk menanyakan tempat tinggal yaitu Aina. aina. Aina ya. Tempat tinggal, asal, lokasi itu menggunakan aina. Kemudian ada ismul istifham apa lagi di sini? Ada berapa ismul istifham yang ada? Ma. Hal. Ada ma, ada hal ya. Hal. Nah, di sini Hal masuk huruf Hal. istisna bukan Ustazah? ya ismul istifham. Naam. Isim ya. Ismul istifham. Hal masuk pada ismul istifham. Bukan Jika harfun ada- istifham Ustazah ya? La, laisa. Laisa Kenapa harf. pakai ma atau a, Ustazah? Bedanya apa ya? Ma, a, hal. Ini kalau ada pertanyaan hal maka ada dua pilihan jawaban yaitu antara na'am dan la. Ya. Itu kalau menggunakan hal. Kalau ma tidak ada pilihan jawaban. Kalau hal itu artinya apakah? Kalau ma itu apa? Hal dalam bahasa Arab itu menjawabnya ada dua kemungkinan.
Yang pertama na'am, yang kedua la. Na'am, kalau jawabannya sesuai dengan yang ditanyakan. La, kalau jawabannya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Contoh di sini, hal taskunu fi baitin? Jawabannya na'am, askunu fi baitin. Nah, karena sesuai dengan pertanyaannya, maka jawabannya na'am. Kemudian Ahmad bertanya, sebaliknya, wahal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. Karena dia tidak tinggal di rumah, sedangkan pertanyaannya apakah kamu tinggal di rumah, maka jawabannya la. Itu bedanya hal dengan ma. Ya, hal itu untuk menjawabnya ada dua kemungkinan. Ada dua pilihan, na'am atau la. Kalau ma tidak ada pilihan, jawabannya harus sesuai. Ya, Femtuna? Insya Allah. Kalau sama yang A itu Ustazah, A itu kan artinya juga apakah? Ya, A sama dengan hal. A Oh, sama A dengan hal ya. Ya. Syukran Ustazah. Afwan. Naam. Istamir. Anissa FN Fifi Ummu Fahira. Iqra'i. Iqra'a. Anissa ka Ahmad wa Fifi ka Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Taskunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Anti? Taskunu fi hayyil jami'ah. Disesuaikan dengan siwar ya. Kamu saja. Hal taskunu fil baiti? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi bait? La. Askunu fi saqqah. Ma raqmu syaqqatik? Rokmu khamsah. Wa ma rokmul baitik? Tis'ah. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Ya, satu lagi. Siapa yang belum? Nur Aisyah dan Ummu Abid. Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Assalam. Aina taskunu? Belum. Kau isi itu dong. Aina taskunu? Gak apa-apa. Terputus ya? Ya Ustazah. Aina taskunu? Keluar ada Ustazah, Ana terlempar. Iya. Ya, bisa dilanjut? Dari mana lanjutnya saja? Ya bisa dilanjut, sudah bagus ini. Oh, enggak bisa ya? Ganti yang lainnya. Yang belum siapa? Kartina? Ana Ustazah. Siapa ini? Nur Aisyah sama Dia Ferry. Nah, Ustazah. Aidi ya. Diulang ya. Diulang lagi satu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aina taskunu? Askunu fi hayyi matar. Wa aina taskunu an? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Askunu fi saqah. Ma raqmu syaqqatik? Khamsa. Wa ma ra'ma baitik? Wa ma ra'mu baitik? Naam. Ahsantuma barakallahu fikuma. Jazakumullahu khairan ala musyarakatikum. Ya. Adunu kafa hada ya. Hadal yaum min babi sakat sampai di halaman 56 ya. Ba'daha insyaallah nastamir fi usbu'il ati. Ya. Jadi sampai di sini nanti dipelajari maknanya, muradifnya, ya, mufradatnya dipelajari dan dipahami. Insyaallah yang akan datang kita lanjut dan di murajaah ya. Nanti sambil diterapkan aina isim wa aina fi'il. Nanti Ana kasih tugas di grup nanti untuk mencari isim dan fi'il yang ada di dalam khiwar ini. Ya. Pelajaran kita malam ini. Naam. Adunu kafa minni. Astaghfirukum ufuwan kabira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa nakhtatim bi qiraati bi du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan saja. Ya, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum barakallah.